Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ashabal fadilah, ahli silsilah, Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa, wabil khusus Hadratus Syekh Muhammad Abdul Gawas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Mukarram wal Muktarom, para wakil talqin, berikut pemangku manakib pada hari ini. Kita yang hadir di sini adalah seluruhnya pemangku manakib. Mari kita doakan bersama, semoga seluruh para wakil talqin dan juga kita semua yang hadir di sini senantiasa bisa menjalani keikhwanan, istiqomah, cager, bager, ngenah jasad, betah nyawa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang senantiasa diisi dengan zikrullah akan membawa kita kepada akhir kehidupan yang baik. Akhir kehidupan yang baik itu adalah husnul khotimah. Untuk meraihnya kita harus berusaha dari sekarang. Caranya adalah dengan mencari ruh suci yang akan mengajarkan dan menanamkan zikrullah dengan kokoh dalam hati sanubari kita. Inilah yang disebut mentalkinkan kalimat thayyibah. Dan talkin kalimat thayyibah ini semestinya dilakukan sejak dini. Bukan pada saat ajal hampir datang menghampiri atau pada saat sakaratul maut. Jadi yang dimaksud dengan sejak dini ini adalah sekarang. Karena kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput, dalam keadaan bagaimana, dalam situasi yang seperti apa. Dan sebenarnya zikrullah itu berisi pernyataan perjanjian atau baiat kita dengan Allah. Dengan mengamalkannya adalah suatu hal yang sangat diperlukan. Hal ini senada dengan hadis Nabi, barang siapa mati sedang di pundaknya tidak ada ikatan baiat, maka matilah ia sebagaimana sifat kematian orang jahiliyah. Jadi baiat yang dimaksud adalah talqin zikir kalimat la ilaha illallah. Itu satu-satunya cara yang akan membuat manusia beriman setiap saat mengingat nama Robnya yang maha suci. Alhamdulillah, bagi kita yang saat ini sudah menggenggam dan sudah mendapatkan hak talqin dari ruh suci. Ruh suci itu adalah Syekh Mursyid. Beliau adalah manusia yang tidak bergantung kepada manusia lainnya, melainkan manusia yang hanya bergantung kepada ridho Allah. Lalu, seseorang yang menerima kalimat thayyibah berarti juga menerima Islam secara totalitas. Orang yang telah ditalkin zikir dengan kalimah ini harus menjadi figur yang bermanfaat untuk manusia dalam naungan ridho Allah. Kalimat ini merupakan esensi kehidupan setiap muslim dalam dimensi takwa. Bertanggung jawab terhadap diri, keluarga, masyarakat, lingkungan, dan Tuhannya. Esensi kalimat thayyibah sudah semestinya menjadi jiwa serta amal secara konsekuen dan konsisten.
Apa yang telah diikrarkan semestinya juga diaplikasikan dalam perbuatan, sehingga terwujud pribadi yang indah dalam kata dan indah pula perbuatannya. Jadi kalau kita melihat bagaimana konsekuennya, ya artinya kita harus menjalani seluruh amaliyah-amaliyah yang sudah dicontohkan oleh Syekh Mursyid. Abah Aos dengan yang sudah sebegitu menerbitkan buku amaliyah itu sudah merupakan panduan bagi kita, memberikan kemudahan bagi kita. Amaliyah yang harus dijalankan baik berupa sholat-sholat sunnah maupun zikir yang harus kita lakukan. Zikir jaharnya maupun zikir ismuzat atau zikir qalbunya. Seseorang yang telah mengucap kalimat thayyibah namun segenap tingkah laku dan perbuatannya masih bertolak belakang dengan syariat, maka ia jelas-jelas belum mengerti dan tidak memahami apa yang telah ia ikrarkan. Kondisi ini sangat mungkin terjadi pada orang nifak, yaitu orang yang memiliki sifat-sifat munafik. Itulah sebabnya setiap awal zikir, kita hendaknya membaca lafaz ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang berarti seluruh yang kita lakukan sepenuhnya hanya untuk Allah semata. Di luar itu tidak ada yang kita simpan dalam hati. Itulah di antara perbekalan yang mesti kita perbanyak agar dapat selamat dari beratnya sakaratul maut. Lalu kalau berbicara tentang seputar kematian, bahwa tanda-tanda kematian seseorang itu bisa merupakan indikasi mengenai baik buruknya kehidupan seseorang di alam akhiratnya. Ada beberapa pertanda yang bisa kita cermati dari tanda-tanda yang ada saat seseorang menjelang kematiannya. Rasulullah bersabda, tunggulah mayat saat menjelang kematiannya. Jika kedua matanya memancar, dahinya berkeringat, jalan nafasnya turun naik, maka disitulah rahmat Allah turun kepadanya. Jika ia telah mendengkur, seperti dengkur anak onta, serta warna atau limpahnya telah beku, dan mulutnya mengeluarkan buih, maka azab Allah telah turun kepadanya. Naudzubillah min dzalik. Bagi kita, mudah-mudahan kita akan dijadikan ahli zikrullah yang senantiasa beramal saleh. Di saat-saat yang sulit itu, kala ia dihadapkan dalam kondisi di mana anggota tubuh tak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, insya Allah ia akan senantiasa teringat kepada Allah hingga akhir hayatnya. Allah tidak akan membiarkan hamba yang taat, patuh, dan mencintainya berada dalam kepedihan sakaratul maut. Jadi meskipun rasa sakitnya tetap ada, namun ia akan tetap riang. Karena pada saat itu, ia melihat perjalanan abadi yang indah tengah menanti di hadapannya. Hanya mereka yang telah menghunjamkan kalimat iman dalam hatinya saja, yang akan terus mengingat Allah di saat malaikat Izrail melepaskan nyawanya. Mereka yang telah mendapatkan talqin zikir serta mengamalkannya dan senantiasa beramal saleh telah mendapat jaminan keringanan kala sakaratul maut menghadang mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang di akhir kalamnya adalah kalimat la ilaha illallah, ia telah masuk surga. Rasulullah juga mengibaratkan proses keluarnya nyawa dari jasad orang beriman yang tak ubahnya seperti sehelai rambut yang dikeluarkan dari adonan. Ia tidak akan dicabut nyawanya, melainkan dijemput dalam keadaan tentram dan sejahtera hatinya. Berbeda dengan mereka yang semasa hidupnya tidak menghabiskan waktu untuk mengingat Allah, serta sangat sedikit mengerjakan amal saleh, maka di akhir hayatnya tidak akan bisa melakukan hal itu.
Rasa sakit tiada terperi karena nyawanya diregang secara paksa oleh malaikat Israel. Rasa sakit itu kian bertambah-tambah karena di hadapannya membentang gambaran alam akhirat yang kian mengerikan dan penuh penderitaan. Untuk ini, maka kita wajib berusaha keras menjadi hamba-hambanya yang husnul bidiyah. Awal kehidupan yang baik atau hari ini yang baik, bukan hari esok atau lusa. Semoga saja kita bisa menjadi umatnya yang husnul khotimah. Bikaromati Guru Agung Hadratus Syekh Muhammad Abdul Gawas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.